Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على هدينا وعلى كل نية صالحة وعلى منواسل الحبيب عمر إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء. Kita di sini masih membahas tentang betapa pentingnya talabul ilmi dan menuntut ilmu untuk kita menjadi orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari murka dan kutukannya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia ini dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh yang ada di dunia itu mendapatkan kutukan dari Allah. Illa, kecuali diantaranya kata Nabi, alimun wa muta'allim, orang yang alim dan orang yang menuntut ilmu. Mereka jauh dari murka dan kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang dzakir juga kata Nabi, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini yang namanya menuntut ilmu bukan kewajiban santri atau orang yang ingin jadi ulama saja. Kita semua wajib menuntut ilmu. Nggak boleh jauh dari majelis ilmu ataupun malas hadir majelis ilmu. Kenapa? Karena mau bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu ain setiap orang yang Islam. Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Salat yang kita kerjakan nggak berguna, Allah nggak akan terima tanpa ilmu. Puasa begitu juga, zakat begitu juga, haji begitu juga. Bahkan membaca Al-Quran pun kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa baca? Semua karena kita belajar atau talabul ilmi. Makanya dalam hal ini sebelum saya bahas hadis Nabi tadi dalam kitab Ta'limul Muta'allim, saya ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim, di mana hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman wa yaqbidul ilma. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat atau dekatnya hari kiamat yaitu yataqarabuz zaman. Artinya zaman itu semakin sempit. Apa maksudnya zaman semakin sempit? Zaman semakin dekat. Kata ulama, qasru zamanul a'mar. Usia manusia itu akan semakin pendek. Jadi kita lihat zaman sekarang umur 20, 30 sudah meninggal duluan. Bahkan kadang-kadang dia punya kakek masih hidup, umurnya udah 100.
Udah cucu cicit pada meninggal duluan. Itu kata ulama maksud dari sabda Nabi yataqarabu zaman. Ada juga yang bilang maksud yataqarabu zaman itu adalah dunu zamanus sa'ah, semakin dekat lagi dengan datangnya hari kiamat. Di zaman Nabi, Nabi bilang kiamat itu dengan kita hanya seperti 2 jari ini. Artinya dekat banget di zaman Nabi nih. Apalagi zaman apa? Zaman kita sekarang. Maka kata ulama maksud zaman itu menjadi dekat artinya dekatnya datangnya hari kiamat. Ada juga yang bilang ai taqsurus sunun wal a'wam, yaitu hitungan hari dan bulan dan tahun semakin cepat. Emang sekarang terasa. Dalam hadis lain kata Nabi, setahun terasa sebulan. Sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari. Ngerasain nggak kita? Ngerasain zaman sekarang nih, sebulan kayak cepat banget. Bahkan seminggu itu baru kita hari Jumat ketemu Jumat lagi. Baru hari Kamis udah ketemu Kamis lagi. Kaget. Perasaan baru berapa hari deh, paling 2 hari, tapi sudah seminggu. Itu tanda-tanda kiamat. Mungkin pertanyaannya begini. Kan jam sama nih, 24 jam. Dari zaman nenek moyang kita. Kenapa sekarang terasa lebih cepat? Kan jam sama aja. Atau cuman otak kita aja ini yang dikelabui apa bagaimana? Ingat, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Apa buktinya? Kalau waktu bisa lebih cepat padahal hitungan waktunya sama. Paling mudah kata Habib Umar, kita punya guru, antum lihat kalau ada orang mimpi. Antum mimpi nih, tidur cuma 7-8 jam nih. Mimpinya dalam mimpi itu tiba-tiba punya perusahaan, tiba-tiba punya anak buah, sudah punya penghasilan, tiba-tiba beli rumah, berapa karyawan dipecat, bangun tidur. Padahal itu kalau dalam kehidupan realnya butuh berapa tahun itu? Belasan puluhan tahun. Tapi di mimpi 7 jam, 8 jam selesai itu cerita. Loh kok bisa? Nah itu salah satu apa? Salah satu kekuasaan Allah, dan nggak mustahil bagi Allah waktu terasa cepat padahal hitungannya sama. Sebagaimana antum dalam mimpi bisa mimpi macam-macam, padahal kalau di alam nyata begini nih lagi sadar itu butuh tahunan. Tapi dalam mimpi apa? Hanya hitungan jam. Tiba-tiba punya anak, tiba-tiba nikah, tiba-tiba punya cucu, bangun tidur. Lah, mau mimpi ya? Mimpi bisa nikah, punya anak, punya cucu. Padahal kalau di kehidupan nyata butuh apa? Butuh tahunan. Nah itulah kata Habib Umar gambarannya. Kenapa waktu bisa terasa cepat padahal sama, itu kuasa ilahi sudah. Allah cabut keberkahan waktu dari benak kita, roh kita, keadaan kita. Sehingga terasa semua lebih cepat. Apalagi fatusbihu sanaka syahr wa thaniha nuqsanul amal. Kemudian yang kedua wa yaqbidul ilma kata Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat yang namanya ilmu. Bagaimana diangkat ilmu? Nah, ini yang jadi masalah nih. Kata ulama maksud diangkat ilmu ay yanza'ul ilma minal ard. Wa qad fussira min ba'd riwayat bi anna Allah azza wa jalla la yunzi'ahu min sudurin nas bal yanzi'ahu minal ardi bi mautil ulama. Artinya ilmu itu dicabut, ulama-ulama lurus dipanggil sama Allah. Ulama-ulama yang benar-benar ulama, mereka meninggal, Allah panggil. Sisanya siapa? Sisanya ulama kaleng kosong. Sebagaimana yang kata Mbah Maimun Zubair ya, alaihi rahmatullah. Beliau itu punya perumpamaan luar biasa itu, namanya juga ulama, seorang wali ya. Beliau mengatakan nanti, kata Mbah Khalil Bangkalan, maaf ya, Mbah Khalil bukan Mbah Maimun. Kata beliau, Kiai Khalil Bangkalan bilang apa? Nanti nih bakal ada suatu zaman telur sudah berkokok. Telur berkokok. Paham nggak maksudnya? Belum netes sudah berkokok. Maksudnya dia bukan ulama, ngaji kagak, pesantren kagak, ilmu nggak punya, bisa ceramah, udah alim. Itu yang kata Mbak Khalil, telur berkokok.
Maksudnya dia bukan ilmunya ilmu, nggak punya dasar, tapi pinter ceramah, jadi ulama. Subhanallah tuh, perumpamaan beliau. Dan itu zaman sekarang. Zaman sekarang kita lihat yang pandai ceramah banyak, banyak. Coba yang pandai ceramah begitu tuh, nggak satu dua, kita nggak bilang semuanya ya, nggak lebih, nggak sedikit di antara mereka. Setelah ceramah coba duduk sama dia nanya gitu ya, Ustadz, ada pertanyaan nih soal masalah syarat bersuci apa ya Ustadz? Aneh lupa, nggak bakal bisa jawab. Itu nggak bilang semua, banyak yang ulama ya, cuman nggak sedikit yang begitu. Mungkin sebelumnya dia berantakan, preman, taubat, ceramah, ya kan? Sebelumnya begal, taubat, dikasih panggung, ceramah. Nah ini bilang telur apa? Berkokok. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu tanda-tanda akhir zaman. Ulama yang lurus Allah panggil. Kenapa? Sisanya ulama-ulama begitu deh kaleng. Kaleng dikasih apa namanya? Dikasih batu kecil nih, goyang-goyang berisik doang, tapi isi enggak apa? Kagak ada. Dan itu tanda-tanda kiamat yang kedua. Apalagi ya Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadharul fitan, dan akan nampak yang namanya fitnah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya fitnah di sini? Dikatakan oleh para ulama kita, fitnah artinya ya berbagai macam fitnah, di antaranya yaitu terjadinya apa namanya itu? Gempa, terjadinya yang namanya musibah-musibah yang kita bilang dengan bencana alam, terjadinya fitnah-fitnah yang nggak pantas. Dulu, di zaman dulu, kita ngelihat orang kayak gitu tuh apa? Aneh, bahkan bisa dimusuhin. Zaman sekarang biasa. Contoh, zaman dulu orang kalau mabok, pasti nyari tempat kosong. Keluar pura-pura kagak mabok. Sekarang, biasa aja. Keluar teler, matanya merah, biasa. Ya kan begitu ya? Dulu orang memaksiat sembunyi, sekarang mah terang-terangan. Itu keadaannya, dan itu disebut dengan nama apa? Wa yanshurul fitan, tadharul fitan, akan nampak yang namanya fitnah yang dimana sebelumnya nggak nampak. Wa yulqasyuh, dan yang ketiga kata Nabi, penyakit yang akan dilanda oleh umat Islam di akhir zaman, yulqasyuh, artinya yantashirul bukhlu syadid ma ikhtilaf anwa'ihi, akan menyebar yang namanya sifat kebakhilan atau kekikiran, pelit yang dahsyat kata ulama. Asyu' itu pelit yang kelewatan batas, yang kaya pelit sama duitnya, kagak mau dikeluarkan apa di jalan Allah. Yang alim pelit dengan ilmunya. Ada yang begitu, bukan nggak ada ya, dia mau nyebarin ilmunya kalau bayarannya pas. Kalau bayarannya nggak pas apa? Nggak bisa, ntar dulu. Ente mau undangannya berapa duit dulu. Nah itu disebut dengan yulqasyuh. Di antaranya itu kata ulama, yaitu pelit sama ilmunya. Wa yabkhulu sani' bi sana'atihi, dan orang yang punya keahlian pelit dengan keahliannya, nggak mau ngajarin. Padahal kalau dia ngajarin kan ada generasi apa? Penerus, nggak bisa. Gua aja yang harus bisa. Nah itu disebut dengan syuh, walaupun inti syuh itu adalah pelit secara mali, secara harta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuktsarul haraj, akan menyebar yang namanya haraj. Akan meluas yang namanya haraj. Apa itu al-haraj? Kata oleh sahabat, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa itu haraj ya Rasul? Kata Nabi, al-qatl, pembunuhan. Akan banyak terjadi pembunuhan. Itu kenyataan sekarang ya. Gak senang sama orang main bunuh tanpa sebab kuat. Ribut dikit, ambil golok, bacok. Sakit hati, tusuk. Ya kan begitu ya. Sama bininya udah gak kuat atau gimana, bini selingkuh, disiram pakai air keras. Walaupun memang salah selingkuh ya, harus apa? Dihukum. Cuman membunuh boleh gak? Gak boleh. Bukan urusan kita membunuh. Emang kalau dalam Islam, kalau negara Islam, orang selingkuh sampai berzina, dan itu harus ada apa? Ada saksinya 4 orang. Ngelihat, dan mereka disumpah. Itu dirajam. Itu pun hakim yang menghukum. Kalau negara Islam. Nah sekarang kan di sini bukan negara Islam.
Udah nggak kuat sama bini, ketahuan selingkuh, nggak usah dibunuh. Buang udah. Mau nggak buang? Ganti. Mau ngapain dipertahankan, ngapain harus dibunuh, dosa. Itu yang dikatakan oleh Nabi, wa yakthurul haraj, akan menyebar yang namanya pembunuhan. Di zaman Nabi, pembunuhan itu sesuatu yang besar. Nggak mungkin orang bunuh orang semena-mena. Zaman sekarang hal biasa. Maka dari sini kita bisa ngambil kesimpulan betapa pentingnya di antara sabda Nabi itu, yuqbadul ilmu akan Allah angkat. Nah, di antara kita ini yang ngaji, ya mudah-mudahan dengan kita ngaji tahu sedikit banyak, minimal ilmu itu masih ada. Kita menjadi sebab Allah masih menunda datangnya hari kiamat. Dengan antum ngaji. Kalau nggak ngaji ya udah, berarti kita lagi manggil kiamat lebih cepat datang. Apa kata Nabi dalam kitab Ta'limul Muta'allim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yatawarra", barang siapa yang tidak punya sifat wara fi ta'allumihi, ketika dia menuntut ilmu. Barang siapa yang tidak memiliki sifat wara tatkala menuntut ilmu, abtalahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya', Allah akan memberikan dia ujian bala dalam 3 perkara. Kalau antum sekarang nuntut ilmu tapi nggak punya sifat wara, apa itu wara? Kita udah bahas berkali-kali. Kehati-hatianlah. Garis besarnya, artinya emang banyak ya. Garis besarnya kehati-hatian. Nyari duit, berusaha yang halal. Dikasih sesuatu sama orang, kita tahu nih syubhat nih, teman kita main judi, nggak diterima. Nah itu namanya wara. Kehati-hatian, nggak mau menerima kecuali yang jelas-jelas di situ ada ridho Allah di dalamnya. Kalau nggak ada ridho Allah, dia takut. Nah itu namanya wara. Atau dengan kata lain, meninggalkan perkara syubhat. Man lam yatawarra, barang siapa yang tidak memiliki sifat wara fi ta'allumihi, ketika nuntut ilmu, abtalahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya', Allah akan memberikan dia cobaan dalam 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama, imma an yumitahu fi syababihi. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawanya dalam usia muda. Waduh, gimana urusannya nih? Mati duluan berarti ya. Nah, kalau ente gini, antum harus tahu, orang yang rajin ngaji nih, karena Allah ya, karena Allah nggak terpaksa, nggak karena nggak enak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia sudah pasti dapat 2 keistimewaan. 1, panjang umur. Itu diantaranya beberapa riwayat disebutkan orang yang sering menuntut ilmu panjang umur. Kedua, rizkinya Allah jamin. Artinya setiap ente butuh, ada aja jalannya. Itu jaminan dari Allah sudah bagi orang yang rajin nuntut ilmu. Cuman kalau dia nuntut ilmu nggak dibarengi dengan wara, nah ini yang menjadi masalah. Nuntut ilmu, judi main, uang syubhat ambil, perkara haram dilakuin, padahal dia jelas sadar, tahu. Nah ini masalah nih. Apa akan menimpa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawanya dalam keadaan masih muda, di usia muda. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yuqi'ahu firrasatik au yabtalihi bi khidmati sultan. Atau kata Nabi, kalau nggak dimatikan di masa muda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkannya pada perkampungan orang-orang bodoh. Artinya dia akan hidup di tengah-tengah orang blow on semua. Kenapa? Karena dia punya ilmu nggak bermanfaat, sehingga dia juga bodoh walaupun punya ilmu. Sehingga dia punya tetangga orang-orang kagak beres semua, disebabkan ngaji nggak punya sifat wara. Maka kan kata orang Arab aljar qabla dar. Aljar qabla dar. Nah itu dikatakan dalam sebuah kabar ya. Tetangga itu lebih utama daripada rumah. Paham nggak? Ente kalau mau pindah, yang ente lihat duluan rumahnya apa tetangganya. Kalau orang Arab ngajarin lihat tetangganya dulu, bukan rumahnya.
Karena kalau rumahnya bagus, tetangganya nggak bagus, nggak betah juga itu pasti. Nah, lihat tetangganya dulu, kelihatannya baik-baik nih. Kita nyari info, oh orang situ Masya Allah mah, kalau ke masjid rame-rame, kalau ada acara gotong royong, nah baru nanti lihat rumahnya. Jangan langsung lihat rumahnya, bagus ya, udah jadi di sini. Baru seminggu nggak betah. Tetangga fudul, tetangga mau tahu urusan, tetangga nggak pernah sholat, tetangga malah main judi, mabok depan rumah, gimana coba? Maka ada aljar qabla dar. Tapi hal ini kalau ente mau usahakan sekalipun, kalau ente nuntut ilmu nggak warak, tetap akan bertetangga dengan orang-orang bodoh. Bodoh di sini maksudnya apa? Orang yang main judi, yang brengsek, kalau bahasa kasar brengsek ya, itu orang-orang kagak beres semua. Gara-gara kita nuntut ilmu bukan murni karena Allah, justru kita kagak warak, nggak ada sifat hatian dalam menuntut ilmu. Hati-hati, semakin kita ngaji, semakin harus meningkat takut kita kepada Allah, bukan semakin pudar. Makanya Nabi bilang berkali-kali, ingetin ke jamaah, jangan sampai kita ngelakuin perkara yang haram. Warak aja harus, apalagi ngelakuin apa? Yang syubhat harus ditinggalin, apalagi perkara haram. Nah, kalau ngelakuin perkara haram, tiba-tiba kita sulit dalam hidup, ya jangan salahin majelisnya, salahin siapa? Ya orangnya, kan itu dikasih akal berpikir. Masa majelis yang disalahin? Masa pengajian disalahin? Ente kan dikasih akal berpikir, tindakan ente benar atau tidak. Kalau selalu benar, di jalan yang benar, insya Allah berkah semakin berkah. Begitulah yang disabdakan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga kata Nabi, au yabtalihillah, atau au yabtalihi bi khidmati sultan. Kalau nggak dimatikan semasa muda, atau bertetangga dengan orang-orang bodoh, atau kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cobaan kepadanya dengan menjadi pelayan bagi penguasa. Ya, alim, warak kagak, udah jadi pelayan penguasa. Penguasa tinggal apa? Tinggal mesen hukum aja deh. Ini bagaimana nih, Ustadz? Oh ini sih bisa diatur mana hukumnya nih? Bisa diatur. Kenapa? Karena jadi pelayan. Pelayan bagi penguasa. Lah kalau penguasa benar, kalau penguasa nggak benar, udah kita siap menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu kenapa ya? Semasa dia ngaji, nuntut ilmu, kagak ada sifat warak. Emang pas dia dulu lulusnya alim dia jadi orang alim. Cuman Allah akan kasih dia ujian apa? Jadi pelayan penguasa sehingga hukum agama dirubah-rubah sama dia. Kok bisa begitu tuh orang alim? Ya kita jawab, jangan-jangan semasa nuntut ilmu nggak punya sifat warak. Dulu waktu nuntut ilmu bodoh amat, dapat apa dari siapa, bodoh gua nggak pikirin. Halal haram bodoh amat. Maka begitu hasilnya. Hasilnya ilmunya pun nggak manfaat, justru ilmunya adalah apa? Membawa mudarat. Nah, ini 3 perkara akan ditimpa kepada orang yang tidak punya sifat warak selama nuntut ilmu. Pertama, bisa jadi Allah matikan di masa muda. Nah, itu masih mending. Jadi dosanya nggak banyak. Atau yang kedua, yaitu apa? Allah akan mengasih dia ujian bertetangga dengan apa? Dengan orang-orang yang kagak beres, orang-orang yang bodoh. Nggak beres lah intinya, orang-orang yang jauh dari Allah. Pemain judi, pemabok, ya kan? Apalagi itu, macam-macam lah maksiat, tetangganya akan seperti itu. Atau kalau emang dia masih panjang umur, tetangganya baik, ya minimal kata Nabi, Allah akan membuat dia menjadi pelayan penguasa. Apa maksudnya pelayan penguasa? Menjadi orang alim yang duniawi, pasti gitu, bukan ukhrawi. Karena orang alim ada 2. Ada orang alim karena Allah, ada orang alim karena setan. Ya, kalau yang karena Allah apa? Alim ukhrawi, karena akhirat. Kalau alim karena setan, alim apa? Duniawi, otaknya cuma dunia aja. Sehingga ini halal dibikin haram, yang haram dibikin halal. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai sini dulu. Insya Allah berikutnya kita akan teruskan lagi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala.
والله أعلم بالصواب. والفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا تربنا وأننا أسرفنا على لظى أجرفنا، فاتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي. أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تجد الصحب والحمد للإله والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.